Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sabril Bebatiar. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit apa sih itu opnam proyek. Terus siapa saja yang harus melakukan opnam pada saat opnam volume di lapangan. Oke, selanjutnya mari saja ke pembahasan. Opnam proyek tentu sudah tidak asing lagi untuk para civil engineer. Apa itu opnam proyek? Yaitu merupakan suatu kegiatan pengukuran dan pemeriksaan terhadap hasil dari suatu pekerjaan dengan tujuan untuk mengetahui progres dari suatu pekerjaan tersebut. Tujuan dari opnam volume adalah untuk mengetahui realisasi atau aktualisasi volume terpasang di lapangan. Nah, berikut adalah contoh gambar opnam galian pondasi. Untuk ini lebar dan kedalaman pondasi. Nah, ini untuk volume kubikasi dari opnam pondasi. Ini adalah beberapa contoh foto lampiran dalam opnam. Selanjutnya, siapa sih yang harus melakukan opnam volume pada proyek? Untuk idealnya, beberapa pihak penting harus terlibat dalam proses opnam, yaitu seperti owner atau konsultan pengawas maupun pelaksana lapangan, dan juga vendor atau mandor, atau bahasa lapangannya mandor. Namun pada perusahaan pasti mempunyai cara dan sistem sendiri dalam melakukan opnam volume dan cek kontrol aktualisasi di lapangan. Biasanya kalau untuk owner, dia menggunakan jasa konsultan pengawas, jadi untuk owner tidak perlu ikut di lapangan untuk opnam. Sedikit contoh, apabila dalam pekerjaan tugas dan fungsi pengawas dilimpahkan ke konsultan, maka dalam opnam volume cukup hanya konsultan pengawas dan pelaksana yang melakukan opnam di lapangan, karena pihak konsultan di sini sebagai di pihak owner. Namun apabila owner tidak menggunakan jasa konsultan pengawas, ada baiknya owner harus terlibat dalam pelaksanaan opnam volume di lapangan. Bukan tidak mungkin lagi ya guys, bisa saja dari pihak vendor atau pemborong bermain dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menurunkan spek material atau melebih-lebihkan hasil opnam progres yang tidak sesuai aktualisasi di lapangan. Di sisi lain, opnam volume ini di beberapa perusahaan digunakan sebagai acuan kepada vendor atau pihak pemborong sebagai termin pembayaran dari presentasi harga yang sudah disetujui. Dalam hal ini juga memudahkan owner atau perusahaan dalam mengkontrol cash flow agar proyek tetap berjalan sesuai schedule yang sudah direncanakan. Dan juga sebagai bukti aktualisasinya, jika nanti dalam pelaksanaan pekerjaan ada progres yang melebihi dari volume rencana karena berbagai kondisi saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Nantinya yang akan dipakai adalah volume aktual lapangan saat selesai opnam. Opnam proyek juga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan buat kinerja vendor atau pemborong. Apakah vendor tersebut mempunyai kinerja yang bagus? Karena menunjukkan hasil dari kinerja daripada si vendor tersebut juga. Baik, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum